Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di vlog kali ini kita akan bicara mengenai sepeda motor, khususnya sepeda motor yang bisa dibilang merajai jalanan di Indonesia, yaitu motor skuter otomatis atau skutik ya. Motor matic gitu ya, dimana mayoritas ya motor matic di Indonesia itu menggunakan model CVT, ya, Continuous Variable Transmission gitu. Jadi transmisinya continuous menggunakan belt CVT kayak gitu. Nah, semenjak 2 tahun yang lalu itu Yamaha ya itu membuat kayak gebrakan di mana mereka menghadirkan CVT yang tidak lagi pergerakannya, dinamika pergerakan di dalam CVT-nya itu tidak lagi bergantung pada kayak pergerakan atau yang ada hubungannya dengan roller ya roller ya, apa namanya, sistem mekanis fisika dari roller tersebut yang membuat puli-puli itu bisa merenggang dan renggang dan merapat, merenggang dan merapat. Nah, mereka menggunakan sistem yang jauh lebih bisa dikendalikan, yaitu menggunakan elektrik. Oleh karena itu, Yamaha menyebutnya sebagai YECVT, Yamaha Electronic CVT, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh bisa dibilang ya cukup smart ya, karena dengan YECVT itu mereka bisa ya, Yamaha bisa mengendalikan ya gerakan dari CVT bergantung pada kita maunya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau CVT itu kan kadang-kadang kan kalau dia yang menggunakan roller itu bergantung pada rollernya gitu kan. Tapi kalau dengan YCVT karena mereka menggunakan elektronik yang dikendalikan oleh satu ECU sendiri ya, yang untuk mengendalikan dari apa namanya, pemberian sinyal elektronik ke ada satu motor gitu ya, ada motor yang akhirnya motor tersebut menggunakan sistem kayak gigi-gigi gitu ya, gigi-gigi, roda-roda gigi itu bisa menggerakkan rapat dan renggangnya puli ya, terutama puli yang bagian depan ya, puli yang bagian depan. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, tapi yang mau saya informasikan di vlog kali ini, ternyata teman-teman sekalian, Honda akhirnya juga baru aja ini merilis nih satu paten desain ya, yang bisa dibilang kalau dilihat dari desainnya ini adalah desain dari mesin CVT yang ditaruh gambarnya di PCX, Honda PCX. Namun sistem CVT-nya ini juga menggunakan elektronik CVT. Nah, ini teman-teman sekalian, ini menarik nih. Nah, ini gambarnya kayak gini. Secara umum ya, prosesnya, sistemnya itu mirip dengan YECVT, cuman ada beberapa perubahan atau beberapa perbedaan. Saya coba ajak teman-teman sekalian ya melihat detailnya dari paten ya, gambar desain yang kalau bisa saya bilang ini desainnya udah bukan kayak desain yang gambar biasa, tapi udah kayak lebih ke gambar teknis dan bisa dibilang ini blueprint sih sebenarnya, blueprint dari desain elektronik CVT yang didesain oleh Honda, yang kemungkinan mungkin ya akan juga menjadi detail dari CVT yang akan dibenamkan di skuter-skuter otomatis mereka, PCX kah. Terus habis itu ada ADV, mungkin Vario, dan CVT yang lain. Nah, ayo coba ikuti saya lihat dari desainnya yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya, gambar desain dari paten yang baru aja dirilis oleh Honda. Gambarnya sih menggunakan detail dari model Honda PCX. Walaupun ini kalau secara detail ya, ini di PCX-nya PCX lama banget nih. Udah lihat dari depannya ya, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Dari bentuk depannya dan segala macam kayak ini masih PCX lama. Cuman ini kayak begini-gini tuh memang biasa kalau dalam satu pabrikan itu merilis detail dari paten. Jadi dia nggak pakai model-model selanjutnya, pakai model-model sebelumnya. Stangnya juga masih telanjang kayak gitu ya, masih masih bar kayak gitu. Nah, cuman dilihat dari, kita lihat dari detail ini ya, yang patut menarik adalah nih detail CVT-nya nih teman-teman sekalian. CVT-nya sih bisa dibilang ini tidak berbeda dengan CVT-CVT sebelumnya, dan bahkan ini lebih ke CVT yang jenis dulu-dulu banget gitu dari Honda PCX-nya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Dan apa yang kira-kira berbeda? Kalau CVT-nya sih box CVT-nya masih sama. Terus habis itu di bagian atas juga ada yang namanya box filter udara. Namun yang berbeda nih di sini nih teman-teman sekalian nih. Ya, di daerah sini nih.
ada sesuatu yang berbeda di sini. Nah, inilah yang merupakan bagian dari electronic CVT-nya dari Honda. Jadi kemungkinan dengan detail seperti ini PCX yang dengan gambar ini itu untuk CVT-nya udah nggak lagi pakai roller lagi teman-teman sekalian. Jadi nggak pakai roller. Jadi ini pergerakan dari pulinya untuk narik dan segala macam itu sudah menggunakan elektronik. Gitu ya. Nah, di sini tuh agak sedikit beda jadinya nih teman-teman sekalian kalau lihat dari sini ya. Ini kelihatan banget dan ini sepertinya terletakkan di bagian luar ya. Kalau kita ketahui ya untuk Yamaha sendiri itu motor penggerak untuk bisa ngegerakin dari dari puli depan itu ditaruhnya di bagian dalam jadi nggak kelihatan. Tapi kalau Honda sepertinya ditaruhnya di luar. Nah, kayak gitu. Ini ada beberapa gambar-gambar lain yang bisa saya informasikan ke teman-teman sekalian ya. Misalkan kayak gini, saya coba lagi nih. Mana gambar yang lain ya? Ini dia nih teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah penampang kalau dilihat ya mesin CVT itu dari atas. Ya, dari atas. Terus teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Di sini tetap ada nih kayak bagian di sini nih ya, 49. Ini adalah puli depan ya, sebelah sini adalah puli belakang. Nggak tahu saya namanya apa nih. Jadi puli ada dua gitu ya, puli depan dan puli belakang. Nah, puli depan inilah yang merenggang dan merapat kayak gitu. Nah, teman itu nanti merenggang dan merapatnya itulah gini ya teman-teman sekalian tidak digerakkan menggunakan roller. Jadi kayak ada kayak bola-bola silinder-silinder roller gitu nggak ada di sini. Nah, tapi dia menggunakan elektronik. Nah, modelnya kayak gimana di sini ada yang namanya nih ada motor listrik ya, motor listrik di sebelah sini. Ya, nih motor listrik nih teman-teman sekalian nomor berapa nih dibilangnya 50 ya 50 ya 50 ini. Terus roller ini pun akan digerakkan berhubungan dengan beberapa nih kayak gini nih kayak roda gigi nih, roda gigi di sini roda gigi juga nih roda gigi sampai kayak ada satu rod di sini. Nah, di rod di sini rod ini berhubungan ya dengan puli yang bagian mana ya? Bagian dalam. Jadi puli depan bagian dalam. Puli depan bagian dalam. Nah, piringan puli depan bagian dalam. Piringan puli depan bagian dalam inilah yang membuat puli depannya itu bisa merenggang dan merapat teman-teman sekalian. Jadi melalui mekanisme ini juga. Nah, ada rod di sini yang namanya 73 ini. Rod inilah yang mengubah gerakan dari gerakan motor listrik yang di depan nanti menjadi gerakan maju dan mundur dari maju dan mundur itu merenggang dan merapat dari piringan puli depan kayak gitu. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Jadi sebenarnya sih basically pada dasarnya itu sistemnya sih modelnya sih mirip dengan ada di YSCVT. Cuman perbedaannya yang saya lihat adalah posisinya aja nih ya. Sementara untuk di desain yang dirilis oleh Honda itu kayak motor, terus habis itu detail dari roda-roda gigi ini ditaruh di bagian luar dari CVT. Jadi benar-benar di luar teman-teman sekalian. Dan ini menyebabkan kayak yang berbeda udah pasti yang namanya tutup CVT-nya gitu udah pasti kayak gitu. Dan di sini ada rod di sini dan rod inilah yang berada di jadi kayak ada belt. Nah, ini di tengah-tengah belt gitu. Masuk ke tengah terus nyambung ke sini dan ini ada mekanisme juga yang akan mengubah gerakan yang disalurkan oleh rod 73 ini ke puli bagian dalam. Nah, gini ya teman-teman sekalian ya, puli bagian dalam inilah yang akan merenggang dan merapat. Saya mencoba ke beberapa gambar lain. Nah, ini dia gambarnya ya. Secara umum, ini adalah gambar pisahan-pisahannya kayak gini. Nah, saya akan mencoba mulai dari sini. Ya, ini adalah motor listriknya dengan berbagai macam gitu ya. Terus ada roda-roda gigi di sini, ada roda gigi, terus abis itu dia itu akan nyambung nanti ke nih rod yang 73 ini. 73 ini adalah mengubah ya gerakan aksial dari gerakan putaran dari roda gigi dari motor listrik yang disambung ke roda gigi menjadi nanti gerakan aksial yang akan nih dari sini 73 ini akan menggerakkan ya bagian ini nih piringan puli depan. Nah, nomor berapa nih berarti ya? Nomor 46 di 52 yang ini nih ya, piringan bagian dalam ya, piringan bagian dalam dari puli depan. Kayak gitu. Sistemnya kayak gimana? Udah pasti secara umum pemberian energi listrik kepada motor listrik ini itu akan dikendalikan juga oleh satu ECU khusus kayak
yang bertugas untuk memikirkan berapa energi, berapa listrik yang diberikan kepada motor listrik ini, sehingga dia bisa memberikan cukup energi untuk bisa menggerakkan ininya nih, apa namanya, puli ini sesuai kebutuhan, kapan mau digerakkannya gitu loh teman-teman, dan berapa. Kayak misalkan bahkan digerakkan untuk melakukan kayak semacam bukan deselerasi gitu ya, deselerasi, atau kalau kita butuh pada saat mau bikin motor ini kencang pada saat mau overtake kayak gitu. Terus habis itu pada saat turunan jadi berasa kayak semacam kayak engine brake kayak gitu. Nah, sistem inilah yang menurut saya bisa digunakan dari model elektronik CVT. Jadi CVT yang tidak lagi digerakkan oleh apa namanya roller kayak gitu. Jadi menggunakan elektronik. Dan ini adalah detail yang dipatenkan oleh Honda gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi ini gambarnya ya menggunakan Honda PCX. Nah, jadi ini tuh baru sebatas desain paten teman-teman sekalian ya. Desain paten yang menurut saya kalau dilihat dari bentuknya kayak gini, ini gayanya udah kayak serius banget sih ya. Detail-detailnya, apalagi kalau udah ngeliat kayak begini nih. Wah, ini udah kayak blueprint banget ini. Blueprint dari detail elektronik CVT-nya dari Honda. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian, sesuatu yang bisa saya sampaikan kali ini mengenai rencana sih, kalau dibilang seperti ini, rencana dari Honda untuk menghadirkan elektronik CVT ya, yang dituangkan dalam apa namanya detail desain yang telah dipatenkan khususnya di Jepang. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.